Kalau misalkan lo itu sering belibet dan susah nyampein isi pikiran lo dengan jelas dan bikin orang sering kayak, "Hah, lo ngomong apaan sih?" Di video hari ini, kita bakal ngebedah secara mendalam dan mendetail mengenai apa sih itu kondisi belibet. Kayak penyebab utamanya itu apa? Gak pernah ada orang yang mention akar masalah ini. Dan yang kedua, kita bakal ngebahas mengenai apa aja yang bisa lo praktekkan dan lo terapkan setelah video hari ini untuk nyembuhin masalah belibet lo. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah apa sih itu masalah belibet. Belibet adalah dimana ketika lo itu ngomong tapi nggak ada intinya, atau terlalu sering muter-muter banget inti pembahasannya. Nah, ini yang bikin orang jadinya sering bingung dengan apa yang lo sampaikan. Dan gue harus sedikit spoiler sedikit. Belibet, itu banyak orang yang sering mikir, "Bang, gue itu dari kecil emang susah nyampein isi pikiran gue, Bang. Emang gue nih kayaknya terlahir dengan kondisi belibet deh." Nah, jadi nggak ada yang konsepnya bilang kayak, "Oh, gue lahir dengan kondisi belibet." Gitu. Itu nggak ada. Ya, jadi belibet itu adalah kebiasaan yang udah lo miliki dari lo kecil sampai lo remaja, terus lo dewasa. Jadi kebiasaan ini udah menjadi bagian dari karakter lo lah. Yang lo pikir mungkin emang lo lahir karena ya lo belibet aja gitu. Itu nggak ada. Jadi karena ini sebuah kebiasaan, kita bisa ubah kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang lebih solutif atau lebih benar daripada kondisi belibet ini. Jadi lo bisa menghilangkan lah masalah belibet ini. Kalau misalnya tadi gue udah bilang bahwa belibet itu bukan kondisi dari lahir dan hanya sekedar kebiasaan, terus apa sih penyebab dari belibet ini? Belibet itu banyak orang yang bilang ya atau yang mikir ucapan gue tuh belibet, Bang. Tapi sebenarnya akar masalahnya itu bukan ke arah ucapan lo belibet, tapi isi pikiran lo itu yang belibet atau nggak rapi. Jadi cara lo berpikir itu nggak rapi. Karena apa? Karena apa yang lo bicarakan itu bakal merefleksikan isi pikiran lo. Jadi dari omongan lo, orang bakal tahu lo tuh mikirnya kayak gimana. Nah, ketika lo mikirnya nggak rapi, maka omongan lo bakal nggak rapi. Terus gimana caranya biar mikir gue itu bisa rapi? Jadi gini ya, dari pengalaman gue ngebantu 1.100 orang dari seluruh Indonesia lancar berkomunikasi tanpa rasa belibet, ada satu pola atau satu metode efektif yang sampai sekarang itu masih sering gue bilang ke orang dan semua orang pasti sembuh kalau pakai metode ini. Jadi metode ini itu gue sebut sebagai memahami hukum yang gue sebut sebagai kausalitas. Ketika lo ngomong ke orang, pikiran atau otak orang itu bakal lebih mudah memahami apa yang lo sampaikan kalau lo membagi apa yang lo sampaikan itu sebagai sebab dan akibat. Sebagai contoh, kalau misalkan gue bilang ke lo kayak gini, ya, "Oke, Bro, jadi kemarin kan gue lagi nonton tuh marketingnya. Gue mikir sih kalau kita pakai influencer marketing tuh cukup oke juga sih. Eh, ya kalau influencer marketing kita bisa tuh endorse kayak Jason Stanley. Ya harusnya naik juga sih brand engagement-nya gitu loh. Jadi ya cukup oke ya. Tapi kalau kita endorse kayak gitu, nah lo lihat, lo itu kan gak ada poin ya. Tapi kalau misalkan gue bilang kayak gini, oh oke bro, kemarin gue baru nonton tuh digital marketing dan di konten itu disebutin bahwa influencer marketing itu efektif banget buat brand gue. Oleh karena itu, dari sana gue mikir, wah gue mau coba deh ngelakuin endorsement, dan gue cari-cari lagi, akhirnya gue mau endorse Jason Stanley aja. Nah lo lihat, omongan gue itu gampang untuk dicernanya karena selalu ada sebuah pola kalimat yang gue sebut sebagai jika maka, atau karena ini terjadi, maka ini terjadi. Sebagai contoh, misalkan nih ya, lo dalam sebuah meeting, dan lo pengen pakai template jika ini terjadi, maka ini terjadi untuk bikin omongan lo lebih mudah dipahamin dan gak belibet. Gimana cara pakainya? Misalkan, dari meeting tersebut, lo ditanya sama temen lo, kayak, "Bro, gimana opini lo pribadi tentang strategi yang bakal kita adakan misalkan di bulan ini?" Gitu. Dan strateginya itu adalah misalkan kanvasi. Oke. Opini lo itu bakal perlu lo sampaikan dengan struktur dari ini terjadi, maka ini terjadi, atau jika ini, maka ini. Contoh, misalkan di bagian jikanya, kan kita harus mulai dengan yang jikanya dulu. Misalkan lo bilang bahwa, oh, ya gue lumayan setuju sih dengan canvassing. Terus kenapa? Jadi lo lihat polanya. Polanya itu simpel banget. Lo cuma bikin kalimat lo, ya, lo sampaikan opini utama lo, terus lo sampaikan opini berikutnya sebagai penjelasan dari kenapa lo menyampaikan opini pertama. Contoh, misalkan untuk canvassing, gue bisa bilang kayak gini.
oh gue setuju sih sama metode canvassing karena menurut gue itu cukup efektif juga. Udah, jadi kayak cuman sekedar gue bilang gue setuju dengan metode canvassing, kenapa? Karena menurut gue itu cukup efektif. Tapi pola dari bagian kenapanya ini, itu bisa kita main-mainin lagi. Misalkan, oh gue setuju sih dengan metode canvassing karena brand A, B, C, D, E, F, G, kompetitor kita juga dapat hasil yang super duper bagus banget dari metode canvassing. Udah, jadi cuma kayak satu, terus dua. Lo bedah jadi cuma dua balok doang. Lo nggak percaya? Coba lagi misalkan. Bro, lo pribadi udah denger belum kemarin berita si Jason? Kemarin dia channelnya ke-hack tau bro. Menurut lo pribadi sekarang masih aman gak sih sekuritas internet gitu kan? Itu kan rumit banget tuh. Nah, lo bisa bilang misalkan, ya menurut gue pribadi sih nggak cukup aman juga ya bro ya. Itu udah opini utamanya. Terus, kenapa lo mikir itu nggak cukup aman? Karena kemarin gue sempat baca tuh data dari Stanley Academy, ditemuin bahwa, wah kurang lebih 4 juta pengguna internet tuh semuanya ke-hack semua akunnya bro. Jadi nggak terlalu aman. Lalu lihat, yang lo bicarakan, lo nggak perlu muter poin A, poin B, poin C, poin D, poin E, poin G, poin F, segala macam. Lo cuma perlu ubah aja jadi dua balok. Oke, opini utama lo, jikanya, makanya itu adalah jawaban dari kenapa lo ngomong opini pertama lo. Oke, ini adalah sebuah kebiasaan yang bisa lo gunakan. Tapi again, kalau misalnya kita balik ke awal, lo jangan keluar dari video ini karena ini harus kita cari tahu terlebih dulu. Karena kalau misalnya lo nggak tahu ini, percuma lo tahu tentang trik ini. Kalau misalkan gue tadi bilang bahwa belibet itu adalah sebuah kebiasaan, maka kita harus membiasakan kebiasaan baru lo dengan metode jika maka ini biar otak lo terbiasa dengan pola berpikir kayak gini. Tapi bang, gimana caranya? Caranya cukup simpel. Dalam 30 hari ke depan, lo bisa setiap hari, satu hari, lo nulis sebuah, nanti gue bakal siapin pertanyaan by the way. Jadi pertanyaannya adalah, misalkan contoh, satu hari ini, itu pertanyaan kayak gini, bro, stoikisme itu menurut lo pribadi cocok gak buat nyembuhin masalah depresi? Cocok sih, kenapa lo bilang kayak gitu? Karena menurut gue pribadi, filsafat stoikisme dapat menurunkan kadar gugup atau anxiety orang. Yang kedua, hari keduanya, nanti ada lagi. Misalkan, menurut lo pribadi lebih cocok bagi lo ngembangin usaha di sektor industri F&B atau di bidang pendidikan. Pendidikan sih, karena jadi lo membiasakan pola pikir kayak gitu. Nah, gue udah siapin pertanyaan ya. Ada 30 pertanyaan untuk 30 hari. Lo bisa akses kertasnya nanti dan pin komentar di bawah. Tapi lo harus membiasakan menulis di kertas dengan jawaban tersebut. Kenapa menulis? Karena ketika lo menulis, lo itu bakal membiasakan otak lo untuk berpikir sesuai sistem penulisan lo. Oke, jadi kalau tulisan lo, struktur kalimatnya itu rapi, argumennya itu rapi, cara berpikir lo bakal rapi. Cara berpikir lo rapi, maka omongan lo juga bakal lebih rapi juga. Nah, kalau misalkan lo masih pengen lebih serius lagi, ngilangin masalah belibet ini dalam 30 hari, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang lebih rumit lagi, kayak misalkan berretorika, berargumen, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, memahami komunikasi persuasif untuk bikin orang bilang ya kayak yang lo minta, dan masih banyak banget lain ya. Lo bisa cek aja program gue di stanleyacademy.com. Di sana gue udah ngebantu 1.100 orang lebih dari seluruh Indonesia dan dari berbagai profesi untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang. Dan jika dalam 30 hari ini lo ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya tertarik pengen join program ya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.